April 1912, Lautan Atlantik Utara. Di tengah malam yang dingin dan gelap, sebuah kapal megah membelah kabut. Titanic, simbol kemegahan, kekayaan, dan ambisi manusia. Kapal ini disebut tak terkalahkan, keajaiban teknik, bahkan tak bisa tenggelam. Namun pada malam itu, dalam waktu kurang dari 3 jam, Titanic karam ke dasar laut, menjadi salah satu tragedi maritim terbesar sepanjang sejarah. Tapi, di balik pelat baja dan kabin mewah, ada cerita yang tak pernah masuk dalam laporan resmi. Kisah tentang kutukan, tentang pertanda, dan tentang sesuatu yang mungkin seharusnya tidak pernah dibawa naik ke atas kapal. Beberapa hari sebelum Titanic berangkat dari Southampton, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa awak kapal yang sudah dijadwalkan naik tiba-tiba mundur tanpa alasan jelas. Salah satunya mengaku bermimpi buruk tentang laut hitam yang menelan cahaya. Di dermaga, anjing-anjing peliharaan menggonggong tak terkendali. Seekor anjing jenis collie menolak naik kapal dan diturunkan dengan paksa. Pemiliknya mengatakan, "Saya belum pernah melihat dia begitu ketakutan." Seorang penumpang wanita, Sarah Williams, mencatat dalam buku hariannya, "Aku bermimpi Titanic pecah dua. Aku terjebak di dalam. Air dingin, gelap, sunyi. Ia tetap naik dan tak pernah ditemukan jasadnya. Apakah semua ini hanya kebetulan atau peringatan yang tidak kita dengarkan?" Cerita yang paling menyeramkan datang dari kargo Titanic, sebuah mumi Mesir kuno dikenal sebagai pendeta dari Thebes. Diyakini ikut dibawa dalam kapal oleh seorang kolektor kaya asal Inggris. Mumi ini bukan mumi biasa. Legenda mengatakan ia adalah seorang penyihir istana, dikutuk oleh dewa-dewa karena melanggar aturan suci. Sejak ditemukan, ia membawa bencana dimanapun ia disimpan. Di British Museum, seorang penjaga malam tewas tersambar petir tepat di dekat peti mumi. Seorang kurator yang menyentuh kain pembungkusnya terkena penyakit aneh dan meninggal dalam 3 hari. Fotografer profesional yang mengambil gambarnya ditemukan tewas di kamar gelapnya dengan film yang hangus terbakar. Setelah itu, sang kolektor memutuskan mengirimkan mumi itu ke New York dalam kargo Titanic. Dan kita semua tahu, Titanic tidak pernah sampai ke tujuannya. Tragedi tidak berhenti di tengah lautan. Bahkan, setelah selamat, beberapa penumpang Titanic justru mengalami nasib mengerikan. Letnan Charles Lightoller, satu dari sedikit perwira yang selamat, mengaku sering bermimpi bertemu wajah-wajah penumpang yang telah meninggal. Ia selamat dari Titanic, namun kemudian nyaris tenggelam 2 kali lagi dalam hidupnya. Seorang wanita kaya yang selamat menyumbangkan perhiasannya untuk amal sebagai tanda syukur. Namun beberapa minggu kemudian, rumahnya terbakar habis. Ia tewas terjebak di dalam bersama seluruh keluarga. Seorang teknisi radio Titanic, Harold Bride, selamat dari dinginnya laut. Namun, saat diwawancarai, ia sering tiba-tiba berhenti bicara dan menatap kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Tahun 1930, kapal dagang Prancis melaporkan melihat kapal besar yang terapung diam di tengah kabut. Saat mereka mendekat, kapal itu perlahan lenyap tanpa jejak. Koordinatnya tepat di lokasi karamnya Titanic. Sejak Titanic ditemukan kembali di dasar laut tahun 1985, aktivitas aneh mulai terjadi. Penyelam mengaku mendengar bisikan di kedalaman di mana seharusnya hanya ada keheningan. Salah satu penyelam bahkan menyerah dan bersumpah tidak akan pernah kembali menyelam setelah melihat bayangan wanita berpakaian malam melayang di tangga spiral Titanic. Di Museum Titanic di Belfast, pengunjung sering mendengar suara tangisan, pintu terbuka sendiri, dan benda berpindah tempat tanpa sentuhan. Ada rekaman CCTV
yang menunjukkan gaun malam di balik kaca lemari bergoyang. Padahal ruangan terkunci dan hampa udara. Ada yang percaya Titanic bukan hanya korban kecelakaan, tapi bagian dari rencana gelap. Beberapa tokoh penting dunia perbankan yang menolak sistem Federal Reserve ikut tenggelam di Titanic, sementara tokoh lain seperti JP Morgan membatalkan perjalanannya secara misterius. Apakah Titanic memang dikorbankan atau dihancurkan oleh sesuatu yang lebih besar? Entah itu kutukan kuno, dendam sejarah, atau arogansi manusia terhadap alam. Yang jelas, Titanic membawa lebih dari sekadar penumpang. Ia membawa mimpi, ambisi, dan mungkin sesuatu yang tak seharusnya pernah dibangunkan. Titanic tenggelam lebih dari 1 abad lalu, namun sampai hari ini gaungnya masih terdengar di dasar laut, di museum, dan di dalam mimpi mereka yang pernah mendekatinya. Apakah Titanic hanya kapal atau sesuatu yang lebih dari itu?